Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa waktu cepat berlalu? Malam ini menjadi esok hari, minggu ini berganti bulan depan, tidak terasa tahun telah berganti. Beberapa orang pada akhirnya tidak dapat memenuhi resolusi tahun 2020 atau bahkan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi karena beberapa orang belum dapat mengelola jam-jam hidupnya setiap hari secara efektif untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Di dunia yang super kompetitif ini, kita harus hidup dalam perlombaan, sehingga ada kalanya kita perlu berusaha lebih untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi, khususnya di awal yang baru 2021. Untuk menyambut tahun baru dengan lebih baik, mari kita simak 3 metode manajemen waktu yang bisa kamu coba terapkan untuk mewujudkan resolusi tahun 2021 dan yang pertama, metode Eisenhower Box. Yang kedua, metode Ivy Lee. Dan yang ketiga, metode Pomodoro. Metode Eisenhower Box yaitu sebuah metode simpel untuk membantu menghindari menunda-nunda pekerjaan dan memprioritaskan hal-hal yang seharusnya dapat dikerjakan terlebih dahulu. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan 4 kotak yang berbeda berdasarkan kategorinya berikut ini: mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Mendesak dan penting adalah untuk tugas atau kegiatan yang dilakukan secepatnya. Penting tapi tidak mendesak adalah untuk tugas atau kegiatan yang dapat dipindah jadwalnya. Mendesak tapi tidak penting adalah untuk tugas atau kegiatan yang dapat didelegasikan atau dibantu orang lain. Tidak penting juga tidak mendesak adalah untuk tugas atau kegiatan yang bisa dihilangkan. Latihan simpel ini dapat melatih kamu untuk lebih cepat mengenali atau mengidentifikasi kepentingan dan seberapa mendesak kegiatan atau tugas tersebut, sesuai porsinya dan memisahkannya. Seringkali kita tidak sadar dan mudah untuk menunda hal yang penting dan mendesak, justru lebih mendahulukan kegiatan yang seharusnya bisa didelegasikan kepada orang lain atau dihilangkan atau tidak perlu dilakukan sama sekali. Untuk menerapkannya, kamu bisa menggunakan to-do list untuk merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan resolusi tahun 2021-mu. Kamu bisa melakukannya di smartphone, komputer, atau di sebuah kertas. Di mana saja bisa. Karena bukan kegiatan memilah dan menempatkan ke dalam box-box tersebut dalam sebuah media yang menjadi fokusnya, namun kemampuanmu dalam segala keadaan untuk mengetahui mana yang harus mendapatkan perhatianmu dan diprioritaskan serta menghindari menunda-nunda. Metode Ivy Lee. Metode ini direkomendasikan dengan menyiapkan hal-hal penting yang akan dilakukan lebih dahulu untuk besok ketika akan mengakhiri hari dalam setiap hari. Dengan begitu, besok kamu tidak perlu menukar waktumu untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi kegiatan atau tugas apa saja yang harus dilakukan. Metode Ivy Lee ini merupakan strategi yang sederhana dengan melakukan hal paling utama pada urutan pertama setiap hari, dengan fokus-fokus hal yang lebih terbatas agar lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Ada 6 tahapan yang perlu dilakukan dalam metode ini. Metode ini diawali dengan membuat gambaran apa yang menjadi tujuanmu atau resolusimu. Bisa dalam hal bisnis, kesehatan, atau pencapaian-pencapaian lainnya. Kemudian, tulislah 6 hal yang paling penting dilakukan dalam mewujudkan tujuanmu untuk dikerjakan besok. Sebagai tambahan, seperti yang dikemukakan oleh David Allen dalam bukunya Getting Things Done, kamu tidak perlu menuliskan kegiatan yang dapat kamu lakukan atau selesaikan dalam 120 detik atau 2 menit. Tuliskan berdasarkan prioritas, mana hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk diletakkan di list paling awal. Sisanya mengikuti. Jangan menambah lebih dari 6 hal ya. Ketika dilaksanakan esok harinya, fokus pada prioritas pertama terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada tugas berikutnya. Ingat, jangan melakukan kegiatan yang ada pada prioritas selanjutnya, sebelum kegiatan pada prioritas pertama selesai dilakukan.
Ketika hari berakhir, cek kembali mana tugas atau kegiatan dalam list yang belum dilakukan. Pindahkan kegiatan yang belum terselesaikan tersebut pada list yang dibuat untuk esok hari. Yang terakhir, kamu bisa mengulangi prosesnya setiap hari. Metode Pomodoro. Pomodoro adalah teknik manajemen yang diciptakan pada awal tahun 90-an oleh Francesco Cirillo. Ia termasuk orang yang sulit untuk fokus dalam belajar, sehingga menyadari perlunya menerapkan sistem interval waktu tertentu agar kondisi fisik dan psikisnya tetap terjaga, dengan membagi waktu untuk belajar dan istirahat dengan tepat. Cara kerja dari Pomodoro ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan timer sebagai alat bantu. Di luar itu, kamu hanya butuh niat saja. Yang pertama, kamu perlu memilih tugas atau pekerjaan yang ingin diselesaikan. Pilihlah sesuai skala prioritasnya. Kemudian atur timer menjadi 25 menit, lalu mulailah bekerja sampai Pomodoro atau timernya berbunyi. Ingat, kamu tidak diperkenankan memainkan handphonemu selama timer berjalan. Ketika Pomodoro berbunyi setelah 25 menit berlalu, menandakan kamu bisa istirahat selama 5 menit. Kamu bisa melakukan peregangan, makan camilan, ke toilet, atau mengecek pesan yang masuk dalam handphonemu. Ketika 5 menit tersebut habis, kamu boleh kembali mengerjakan tugasmu dengan aturan 25 menit yang sama. Terus ulang pola kerja Pomodoro tersebut dan pada interval keempat, kamu bisa menambah waktu istirahatmu menjadi 15 atau 30 menit. Dengan teknik ini, kamu akan lebih mudah melatih fokusmu dan seiring waktu, kamu akan terbiasa dengan perencanaan kerja yang efektif tanpa merasa panik atau terbebani meski dengan batas waktu yang minim. Dari semua metode tersebut, ada satu hal yang paling penting, yaitu eksekusi. Perencanaan yang telah dilakukan sedemikian rupa tidak akan terwujud apabila tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sebagai upaya konsistensi atau komitmen dengan diri sendiri, kamu dapat menggunakan kalendermu. Coretlah pada setiap hari yang telah kamu lewati dengan konsisten mempraktikannya, sehingga kamu bisa melacak seberapa jauh dan konsisten upaya yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan atau resolusimu di tahun 2021. Semoga dengan menonton video ini, kamu dapat mengidentifikasi, mengeliminasi, dan mengeksekusi semua upayamu dalam mewujudkan resolusi 2021 yang kamu rencanakan ya.